yang pesantren mau rencana bikin masjid gitu. Jadi memang waktu itu di pesantren tuh ya ekonominya tuh kalau istilah sekarang tidak baik-baik saja gitu. Jadi memang tapi misi beliau harus jalan. Jadi ada uang atau nggak ada uang, program harus jalan. Jadi salah satu dia menjadi pilot projectnya perjuangan para sahabat. Bagaimana para sahabat berjuang gitu kan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya, Sayyidina Umar setengahnya, Sayyidina Utsman seperempatnya, Sayyidina Ali seluruh jiwa raganya. Jadi kata beliau itu sejarah harus terulang. Maka pada saat itu saya memberanikan diri mewakafkan satu aset yang memang saya rintis gitu kan. Ya, saya wakafin lalu dijual ya seharga 4 miliar gitu kan. Dan itu ini salah satu ya. Sebenarnya banyak sahabat-sahabat di pesantren yang namanya lelang toh-tohan. Dan itu gila gitu kan. Ketika kita mewakafkan kita ada berpikir dalam jiwa tuh kan kayak sesuatu harapan yang besar gitu kan. Bukan lagi rasa kehilangan, tapi rasa masa depan tuh ini banget kan. Akhirnya sebelum itu terjual, saya udah dapat ide baru gitu kan, bisnis baru, bikinlah namanya warung Bala Kecelakaan. Dan itu gila tuh, itu belum buka udah penuh, belum buka baru tes pun. Padahal waktu itu buka kita belum punya set, belum punya tukang masak lah. Saya seminggu kemudian saya baru dapat tukang masak. Akhirnya saya bawa ke mana tuh? Trunojoyo, Bandung, Bancakan. Ya kita cuman duplikasi doang sebetulnya. Udah aja dinamainlah Bala Kecelakaan. Lalu keesokan harinya udah kita tes tapi pintu mungkin terbuka sedikit tuh kan. Jadi orang-orang pada aja udah suruh makan aja sekalian tes gitu kan. Digratisin lah gitu kan. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang itu warung udah jadi legend lah di Tasik gitu kan. Dan setahun kemudian saya bikin brand baru namanya Nini Anteh. Ada yang dengar gak Nini Anteh? Apa? Enggak, maksudnya Nini Anteh itu apa? Itu dongeng Sunda gitu kan. Jadi memang itu tempatnya heritage ya, kita rumah itu di waktu rumah Belanda lah gitu kan. Khasnya ikan bakar. Ikan bakarnya memang ikannya dari kolamnya pesantren. Jadi memang dari hulu sampai hilir lah gitu kan. Dan itu alhamdulillah jadi oleh-oleh Tasik lah ikan bakarnya. Jadi ya sampai sekarang ya ada beberapa brand sampai 8 brand saya bikin gitu kan. Dan itu luar biasa keajaiban apa yang saya tularkan, bagaimana berbuat sesuatu itu tidak usah nunggu yang kita punya gitu kan. Dan waktu itu memang teman-teman gila sampai ya ada yang mobil, ada yang apa gitu kan. Dan itu semua sekarang jemaah inisiatif yang boleh dibilang ada yang nganggur. Semua bahkan semakin kaya gitu kan. Jadi bahkan saya suka berpikir sekarang tuh gini. Saya kan suka, orang lain kan investasinya di tanah, di ya macam-macam lah gitu kan. Tapi rata-rata mereka tuh tanahnya nganggur. Jadi bingung. Malah jadi biaya gitu asetnya gitu. Kadang punya uang juga mereka tuh bingung. Apalagi dalam krisis gini gitu kan. Mau investasi juga takut habis. Jadi mereka tuh banyak keraguan. Sementara
saya makin kesini makin ide makin banyak gitu kan. Dan itu saya pikir, kok kenapa Allah ngasih ide begitu banyak? Dan alhamdulillah di staf-staf saya ada yang tamatan ITB gitu kan. Jadi pada saya aja nggak sekolah, nggak pesantren gitu kan. Makanya tadi bilang sama Pak Haji Den, ya sebetulnya saya bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi karena kita punya coach, punya mursyid, dan yang selalu membimbing ya bukan ya dari mulai kalau di sana tuh mulai dari tahajud Pak Kiai, tahajud terus sampai isyrok subuh isyrok gitu kan. Dan dari sana baru kita aktivitas olahraga, terus kesananya ya biasa di pesantren maghrib, terus sampai aktivitas sampai malam udah mulai lagi kayak gitu. Jadi memang itu yang mungkin ya saya juga banyak sih ikut seminar ya sampai saya pernah ikut apa ya training yang trainernya orang Yahudi gitu kan. Tapi ya nggak dapat apa-apa. Habis uang seminar, tapi ini nggak dapat apa-apa. Justru balik kita punya komunitas yang luar biasa gitu, saling support. Itu mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.